tidak siap. Dan jujur saja dengan ketidaksiapan mereka tidak menginginkan anak itu lahir ya. Dan sebenarnya aborsi di Hong Kong itu ada yang legal, nanti akan saya jelaskan, tapi syaratnya itu juga sangat ketat. Nah, kenapa kok saya datang telat? Di saat mereka itu mendatangi kita, usia kehamilan sudah tidak memungkinkan untuk aborsi atau terminasi. Jadi disinilah mereka itu bimbang, mau dibawa pulang ada beban psikologi, nah malu sama keluarga, malu sama tetangga, dan tidak siap memperkenalkan anak itu siapa. Nggak dibawa pulang, itu anak saya, mau diaborsi sudah telat. Nah jadi fokus kita itu mengkampanyekan ini biar teman-teman itu lebih paham. Kamu hamil itu hak kamu dan kamu tidak melanggar hukum. Tapi jika kamu hamil, ada loh hak-hak kamu yang berhak kamu dapatkan. Kamu bisa loh memilih 3 hal nanti jika kamu hamil. Misalnya apa? Kamu terminasi atau bisa aborsi, tapi dengan syarat yang ketat, dilakukan di rumah sakit pemerintah, dan juga melahirkan dan melanjutkan kehamilan, melahirkan, kemudian merawat sendiri anak kamu, dan kemudian atau melahirkan dan juga diadopsi, itu bisa seperti itu ya. Jadi saya harap dengan adanya kita sharing seperti ini, kawan-kawan nanti juga akan sharing di grup-grup pekerja migran itu, karena efeknya kalau kita share di grup itu sangat besar. Meskipun aku tahu waktu aku nge-share sesuatu di grup itu nggak ada yang like, tapi kasus itu selalu datang. Dan di saat aku tanya, Mbak, sampean tanya dapat nomorku dari mana? Dari grup, Mbak. Saya nggak like atau nggak komen, tapi nomor sampean tak simpan atau tak screenshot, karena saya paham ini adalah masalah yang sangat personal gitu ya. Oke, jadi semakin banyak kita tahu, semakin banyak yang share, kita berharap teman-teman bisa antisipasi, minimal bisa tahu kalau saya hamil datangnya di sini, dan datang secara cepat dan tidak telat, dan tahu harus kemana. Kebanyakan kemarin ada kasus yang sudah 7 bulan, dia tidak tahu harus kemana, dan nangis ketemu kita, baru ditangani pathfinder 3 minggu. Hari ini jam 6 telepon aku, ketubannya pecah, dan sekarang di rumah sakit Fortan. Iya, nah, kasus seperti itu. Karena kenapa kok sampai 7 bulan dia diam? Karena dia nggak tahu mau kemana, iya, dan harus ngapain seperti ya. Oke, kita mulai saja. Itu ada materi, itu materi tentang pengenalan pathfinder, hukum maternitas, dan juga love scam. Nah, ini masuk love scam. Kenapa love scam? Kebanyakan kasus itu karena love scam, penipuan berkedok cinta gitu. Kita bisa sih punya pasangan, terus kita tidak mengenal pasangan kita secara jeli. Akibatnya kebanyakan kasus ya yang saya tangani, di saat tahu kondisi kita hamil, kemudian pacar kita atau pasangan kita lari. Di saat kita ngomong, aku sekarang itu hamil anak kamu, mereka tidak balas WhatsApp, tidak balas telepon, atau malah blokir. Itu banyak banget kasus yang seperti itu. Kita boleh punya pasangan di sini, tapi sebagai perempuan kita juga harus antisipasi untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri. Oke, saya akan masuk materi. Oke, silakan, Mbak. Di sini semuanya sudah menerima materi dan pulpen. Oke. Oke. Ya, pulpennya 1. Ini. Oke, kita akan mengenal dulu apa itu pathfinder. Mungkin kawan-kawan masih asing ya dengan kata-kata pathfinder ini. Pathfinder itu salah satu LSM atau NGO yang berdiri di Hong Kong, yang didirikan di Hong Kong pada tahun 2007. Dan kenapa asal usulnya Pathfinder itu berdiri? Karena salah satu 2 orang pendiri Pathfinder itu jalan-jalan di area Tsim Sha Tsui dan menemukan pekerja migran bersama 2 pekerja migran bersama 4 orang. Bu Anik adalah sekretaris OI. Setujukah Anda dengan anggapan bahwa dengan melakukan hubungan seksual berarti pasangan tidak akan meninggalkan kita? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke, benar ya. Betul semua. Ini nomor 1, karena dengan dengan kita melakukan hubungan seks belum tentu menandakan bahwa pasangan itu
mencintai kita secara penuh dan tidak ada jaminan pasangan kita itu akan meninggalkan kita. Seperti itu ya. Jadi paham. Jadi kalau di sini seks bebas itu is okay karena beda itu ya, beda aturan dengan di Indonesia. Tapi sebagai diri kita juga harus tahu, dan kamu melakukan hubungan seks dengan aku berarti kita suka sama suka, tapi belum tentu menjamin kalau pasangan kita nanti akan tetap setia dan tidak akan meninggalkan kita. Itu yang harus kita ketahui. Oke. Nomornya sesuai, always number one.